Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini anak-anakku semua kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang transmisi otomatis. Gimana nih kondisinya, sehat ya? Ya, di tengah pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, jangan lupa maskernya ya minimal dipasang, terus hindari kerumunan yang berlebihan. Sebelum kita mulai, ketua kelas pimpin doa dulu. Kita melakukan pembelajaran dari ini, mari kita berdoa kepada Allah dari keinginan masing-masing, berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Doni, Sahril, Rizky, Jihan, Reja, Jepri. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Dengan maksimal kita dapat melaksanakan pembelajaran. Kegiatan hari ini yaitu tentang sistem transmisi otomatis. Nanti proses kegiatan kita ini dan proses penilaiannya, kalian membentuk kelompok masing-masing untuk mendiskusikan apa saja komponen prinsip kerjanya, lalu mempresentasikan dan kegiatan praktek. Ya, jadi saya harap kalian sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, minimal hasil belajarnya di atas rata-rata atau standarnya 70 dalam setiap sesi. Sesi terakhir nanti kita ada tes formatif. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini yaitu dengan menggali informasi melalui diskusi. Nah, nanti kalian diskusi bagaimana mengerjakan atau mengisi lembar kerja nanti untuk menganalisis prinsip kerja dari sistem transmisi otomatis sepeda motor dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, yang melalui diskusi mampu menganalisis komponen dan fungsi komponen dari sistem transmisi otomatis dengan benar. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik mampu menyajikan teknis pemeriksaan, perawatan, pengukuran, dan perbaikan. Nah, nanti ada kegiatan praktek yang akan kita lakukan sesuai kelompoknya masing-masing tadi. Sebelum kita mulai, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang CVT. Ya, adapun kita saksikan video tentang prinsip kerja dari CVT itu seperti apa ini. Bisa kita lihat. Nah, ya, baiklah, itu tadi sekilas tentang prinsip kerja dan komponen-komponen dari CVT. Ya, sejauh ini ada yang sudah memahami fungsi transmisi itu sebetulnya apa? Jihan? Fungsi transmisi adalah untuk menyalurkan tenaga dari putaran mesin ke putaran roda. Fungsi transmisi menyalurkan putaran mesin ke roda agar roda bisa berputar. Terus yang lain? Ada lagi? Rizky? Untuk meningkatkan kecepatan. Ya, jadi semakin tinggi giginya atau transmisinya mungkin dapat menambah kecepatan kendaraan. Fungsi transmisi itu pada kendaraan ya, yang pertama itu dapat meneruskan putaran roda, dapat merubah momen kendaraan, momen percepatan, terus dapat meningkatkan ya laju kendaraan. Itu konsep awal dari transmisi. Nah, yang di sini kita bahas yaitu transmisi otomatis atau disebut CVT. Kenapa sih transmisi otomatis ini disebut CVT? CVT itu tadi apa? Ayo. Continuously Variable Transmisi. Ya, singkatan dari Continuously Variable Transmisi. Yang artinya tadi sudah dijawab oleh Doni ya, bahwa transmisi yang bekerja secara otomatis ya tidak seperti manual. Kita pindah gigi satu untuk menanjak misalnya. Kalau di CVT tidak diperlukan lagi. Jadi bekerja secara otomatis dan bervariasi sesuai dengan putaran mesin dan kondisi jalan dan berkelanjutan. Jadi pergerakannya sangat halus. Jadi paham ya konsep dasar dari CVT itu, proses kerjanya atau mengapa sih disebut CVT? Ini seringkali kita mendengar nih di suatu permasalahan pada motor matic nih atau motor transmisi otomatis ini terdengar suara berdecit atau suara gesekan saat berjalan, dan juga responnya atau tarikan kendaraan itu kurang.
Kira-kira ini apa penyebabnya? Ya, Pak. Sahril? Bisa jadi kampas CPT-nya terlalu. Komponen kampas CPT-nya telah aus. Coba yang lain. Ya, Pak. Rizky? Rollernya mungkin banyak kemakan. Rollernya atau pemberatnya. Berarti kalian sudah banyak mengenal komponen ini ya. Jadi rollernya mungkin sudah ada yang aus atau kemakan. Nah, untuk memastikan jawaban kalian tadi apakah benar atau tidak, nanti kita akan lakukan kegiatan praktek. Kita akan periksa, kita akan lihat bagaimana kondisi komponennya, lalu kita simpulkan apa saja penyebab-penyebabnya ini. Sekarang kalian bentuk kelompoknya yang sudah kita tentukan. Saya akan membagikan lembar kerja. Di lembar kerja ini ada lembar kerja pengetahuan dan keterampilan. Jadi acuan dari praktek juga di sini nanti dengan melihat lembar kerja yang akan kita lakukan. Nih, bagikan. Bisa dilihat. Mengerjakannya dilihat di modul ataupun di internet di HP kalian bisa. Waktunya habis. Sekarang saatnya perwakilan kelompok melakukan presentasi dari hasil tugas LKPD yang telah kalian kerjakan. Ya, kelompok pertama Jepri. Ya, baiklah, Jepri akan menjelaskan apa saja komponen-komponen polyprimer dan fungsinya. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang Ya, bisa di. ada torsikem yang berfungsi untuk menambah torsi. Yang mana torsikem? Enggak. Yang kecil itu ya. Yang kedua ada fluid carrier. Ini yang berfungsi Clutch carrier atau orang bengkel itu disebut bilang apa? Kampas ganda CPT ya. Terus berfungsi untuk meluruskan dan menentukan putaran, perubahan coupling, taruh putar, grip sesuai dengan tinggi rendahnya putaran mesin. ya, lanjut. Dan yang ketiga ada fluid housing atau mangkok ganda Atau rumah kopling ya. Rumah kopling CPT. yang berfungsi meluruskan putaran dari kopling. Teruskan putaran dari kopling. Dan keempat ini ada puli tetap sekunder. Puli tetap sekunder. Posisi semula. Ya, saat bekerja atau kecepatan tinggi dia akan tertekan. Saat putaran rendah dia akan kembali mendorong puli geser. Ya, beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya, jadi sudah paham semua ya apa saja komponen-komponen puli primer dan puli sekunder beserta fungsinya ya, khususnya pada transmisi otomatis atau CVT. Sesuai kelompoknya masing-masing, kita akan melakukan unjuk kerja praktek. Unjuk kerja praktek ini dilakukan sesuai kelompoknya masing-masing dengan lihat lembar kerja yang telah saya bagikan tadi. Di situ ada komponen apa saja yang dilakukan pengukuran dan pemeriksaan. Ya, kita langsung ke ruang praktek. Untuk kegiatan praktek ini, hal penting yang kalian lakukan yaitu sikap kerja kalian dalam proses melakukan kegiatan ya, dalam penggunaan alat, sikap kerja jangan sampai ada yang jatuh ataupun tidak sesuai penggunaan alat dan komponennya. Jadi urutan pekerjaan bisa dilihat dengan LKPD, dibongkar, diperiksa, diukur, lalu dituliskan pada lembar kerja. Nanti di
akhir kegiatan kembali lagi tampil depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja prakteknya. Paham ya? Ya, kerjakan hati-hati sesuai SOP yang kita lakukan. Terima kasih. Ya, setiap komponen atau baut-bautnya ditempatkan di wadah yang telah diberikan biar tidak berhambur. Ini bisa dibuka dulu, tidak mengganggu. Ya, hati-hati jangan sampai terjatuh atau pecah. Ya, tempatkan di wadahnya. Ini buka Bapak? Ya, ini dilepas, di puli sekunder, puli primer, nanti diukur. Ya, menggunakan SST untuk menahan rumah kopling. Ya, untuk menahan rumah kopling. Ya, satu menahan. Karena ke pelan-pelan. Ya. Satu megang ini. Nah, yang depan sama prosedurnya, ditahan. Nah, yang depan ditahan juga. Ini bisa kalian lepas mur kampas kopling ya menggunakan penahan sini untuk menahan puli sekunder. Ini bisa kalian putar atas. Ini SST atau alat khusus clutch spring holder atau penahan kampas ganda atau kampas kopling. Ya, sampai ke atas. Ini. Tinggal dibuka. Dengan menggunakan kunci 41 atau 39 ya. Kunci 41. Ya kan? Ya. Dah, kendorkan lagi. Sesuai dengan lembar kerjanya, komponen apa pertama yang diukur? Rumah koplingnya mana? Ya, diukur diameter dalam dari rumah kopling atau clutch housing. Diameter dalam. Terbalik. Ya, gitu. Pegang. Dah, dihitung berapa hasilnya. Dikencangkan. 112 mili. Standarnya ini 112, limitnya 112,5. Jadi kondisi masih di bawah limit ya, masih bagus. Selanjutnya
Pengukuran kedua yang diperiksa apa? Ukur Ketebalan kampas kopling. Ya, begitu Han. Dilihat kan Han. Nah, dari sini enggak. Ya, kunci. Hitung berapa? Ketebalannya 3 mili, itu kondisi baru, limitnya 1 mili. Ini berapa? 2,20. Jadi masih di atas limit. Jadi kondisi kampas ganda masih baik. Ya, taruh di meja. itu kedalamannya tadi. Bagaimana? Mana tadi rollernya? Ya, ini betul posisinya pas di tengah. Nah, ya, tengah dari gagang jangka sorongnya nih. Berarti itu berapa? Ya, hitung berapa? Soalnya Pak, itu Ini pas 15 mm. Limitnya berapa? Atau standar spesial 14,5. Jadi kalau di bawah 14,5 harus diganti. Oke, jadi masih baik. Terus panjang per CPT sudah diukur? Ya bisa. Ya pas posisi tengah dihitung. Berapa ril? 70. Ya, ini 7, 1, 2, 3, 4, nolnya sejajar 74,3. Ya, 74,3 mili. Limitnya berapa ini? Tulis dulu berapa? limitnya 74,3. Limitnya 70. Jadi ini masih standar. Nih. Ditulis tadi berapa hasilnya? Itu berapa? Nih gini. Berapa? Hitung berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 17, yang sejajar 3. Jadi 17,3 mili. Nih ditulis hasilnya 17,3 mili. Ya, ukur lornya sudah nih. 15. Urutan pemasangannya gandeng dengan kolar atau busing, lalu puli tetap ya, sama ring bintangnya, lalu one way. Nah, ini conical spring washer ini kita lihat, ini agak cekung, ini agak cembung. Ya, yang agak keluar ya, ini terasa kan? Nah, itu di luar atau sisi pada mur. Jadi jangan terbalik begini, jadi posisinya begini ya. Ya, betul. Ini sambil ditahan biar selalu rapat dengan poros engkolnya atau crankshaftnya. Nah, itu harus rapat one way-nya. Itu kalau terbalik atau tidak press posisi ke gerigi poros engkol, crankshaft tuh bisa lepas. Nah, pakai kunci momen. Ini kita setel dulu 30 Nm. Ya, sama. Ini kan 30 ya, 0 pas 30, kencangkan sampai bunyi klik. Itu standar momen nilai pengencangannya 37 Nm. Sudah bunyi? Ya, ditambah lagi. Ditambah putaran belakang kunci momen. Jangan lihat kan. 37.
Ada. Nah, Karena saya ada mata kucingnya diginikan muter. tarik Muter, biar itu masukkan. lebar Nah, di skundernya lalu pasang. sangkurnya. Mangkok gandanya di mana? Sini Nah, di sini. ada sini kecil. Iya itu nanti tunggu dipasang murnya. Yang terus gimana? Sebenarnya gitu. Suara normal ya. Kan Yes, coba. Ya. gas pelan-pelan. Gas pelan-pelan. Kita lanjut ke sesi presentasi hasil kerja praktek. Nah, jadi masing-masing perwakilan kelompok menjelaskan bagaimana hasil ukuran dari komponen-komponen CPT dan disimpulkan apakah harus diganti atau masih bisa digunakan. Ya, perwakilan kelompok 1 bisa tampil. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu tadi sudah selesai duluan, bisa memaparkan hasil kerja praktiknya. Dan Saudara Jihan, ya di situ aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Ya. ingin menampilkan hasil uji praktek tadi. Ya, dengan menggunakan kendaraan Dengan menggunakan kendaraan Yamaha Vino 110. Yamaha Vino. Ya, hasil pengukuran Pertama hasil pengukuran diameter dalam rumah kopling rumah kopling yaitu 111,70 mm. 111,70 mm. Yang mana masih di bawah limit, berarti masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Standarnya tadi berapa? Standarnya tadi 112,5 ya. Jika di atas 112,5 itu maka rumah kopling harus diganti. harus diganti. Selanjutnya pengukuran kampas ganda Kampas ganda yaitu 2,20 mm yang mana masih di bawah limit, jadi masih dapat dipergunakan, tidak dapat untuk diganti. ya. Standarnya limitnya tadi 1 mili ya. Ya, limitnya 1 mm. Kalau jika di bawah 1 mili itu harus diganti. Lanjut. Untuk pengukuran fibel masih di angka 17,3 mm, baiknya harus diganti karena limitnya 17. 17,2 Ya, mm. ini ada satu komponen yang mendekati limit atau ya sebaiknya harus diganti karena selisih 0,1 mili. Ya Jihan? Iya, Pak. Untuk dari pemeriksaan fibel atau sabuk CPT. Ya, Lalu, selanjutnya pemeriksaan roller masih di angka 15 cm yang mana masih dapat digunakan atau di bawah limit. ya limitnya 14,5 13,5 mm. mili. Lalu pengecekan persipiti di angka 74,3 mm yang mana masih di bawah limit, artinya dapat dipergunakan. Dapat dipergunakan, yaitu limitnya 70,5 mili. Ya, jadi ada satu komponen yang sebaiknya harus diganti, yaitu apa Han? Yaitu fibel. Ya, yaitu fibel. Ya, beri tepuk tangan untuk Jihan. Ya, sekarang kalian kembali ke posisinya masing-masing.
kita akan melaksanakan uji tes formatif. Ya, tes formatif mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi kita akan mengerjakan soal tes formatif, soal CPT berupa pilihan ganda. Ya, ini harapannya kalian bisa mencapai standar itu KKM kita 70. Ya, 75 hasil nilai pengetahuan atau tes formatif. Ya, usahakan ya betul 8, salah 2. Karena sudah kita pelajari semua ya. Ya. Ini saya bagikan lembar jawab, lembar pengerjaan tes formatif. Ya, langsung tulis jawabannya di kertas selembar dengan menulis nama kelas kalian. Ini yang pertama. Ini di modul, ada di materi juga ada. Untuk membersihkan permukaan puli, tadi kan kita sudah bongkar, ada yang kotor, kita lap. Dan juga sebaiknya dibersihkan dengan apa nih? Lanjut. Yang termasuk komponen puli primer. Lanjut. Fungsi kopling sentrifugal. Atau clutch carrier tadi apa? Nah, ini sudah kita jelaskan juga tadi presentasi komponen puli sekunder. Ya, apa saja? Nah, fungsi pibel atau sabuk CPT. Sudah? Ini gaya apa yang terjadi pada CPT nih? Di prinsip kerja, cara kerja CPT tadi sudah kita bahas. Ini ada soal pengukuran lagi, tinggal menyimpulkan harus diganti atau masih standar. Ya, selesai. Kumpulkan lembar jawaban dan LKPD kalian, lembar kerja. Ayo. Yuk. Lembar kerjanya dikumpulkan juga. Ya. Ya. Ayo, lembar kerja sama tes formatif tadi. Ya. Ya, dengan berakhirnya kegiatan pengerjaan soal tes formatif, maka berakhir juga kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari rangkaian kegiatan kita dari awal, apa yang dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Jepri, gimana Jep? Hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang telah kita dapatkan? Kita sudah mengetahui cara kerja CPT. Selanjutnya ada lagi? Mengetahui apa saja komponen terdapat dalam CPT. Nah, dengan kegiatan kita hari ini dapat mengetahui apa saja sih komponen-komponen CPT dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran dan pemeriksaan ya komponen-komponen CPT, apakah masih layak dipakai atau tidak. Dan yang terlebih pentingnya lagi, kita dapat melaksanakan kegiatan kerjasama tim yang baik, bagaimana melakukan dalam kerja di suatu perusahaan atau dealer nanti saat kalian bekerja. Ya, jadi harus ada komunikasi yang baik, harus ada acuan pedoman. Kita menggunakan acuan apa tadi? Menggunakan buku manual servis. Karena tuntutan kita ya harus sesuai standar pabrikan, tidak mengada-ngada nilai atau ukuran dari suatu komponen. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu transmisi manual yang akan kita lakukan pembelajaran selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita
bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan tadi mendapat keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Ya, ketua kelas bisa pimpin doa. Jihan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar berkenan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.